Sering saya temui seseorang yang telah ditunjuk untuk mewariskan kodam leluhur. Namun, diri dia sama sekali tidak mengerti mengapa bisa dipilih untuk diwariskan sosok kodam leluhur. Sebab, orang tersebut merasa tidak ada bakat supranatural sama sekali di dalam diri dia. Mungkin, teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pun pernah mengalami di mana ada banyak orang yang sering mengatakan kalau diri teman-teman telah didampingi kodam leluhur. Kan tetapi, kamu sama sekali tidak bisa melihat, tidak bisa berkomunikasi, bahkan sama sekali tidak pernah merasakan kehadiran sosok kodam leluhur tersebut. Pastinya, hal ini akan menimbulkan sejuta tanda tanya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, sebenarnya ada beberapa kondisi di mana bisa membuat diri kita yang merasa tidak ada bakat supranatural, namun bisa didatangi dan diwariskan kodam leluhur. Di mana terkadang juga kita sama sekali tidak menyadari akan kondisi tersebut. Lalu, apa saja yang membuat diri kita bisa diwariskan kodam leluhur, walaupun kita merasa tidak memiliki bakat supranatural? Simak video ini sampai habis. Seringkali datangnya sosok kodam, terutama yang berasal dari leluhur, dikaitkan dengan sebuah bakat supranatural yang wajib ada di dalam diri seseorang. Entah hanya sekedar melihat atau memprediksikan sesuatu, bahkan sampai harus bisa dirasuki oleh kodam leluhur. Semua itu telah menjadi standar utama yang harus dimiliki seseorang ketika mereka didampingi atau diwariskan kodam leluhur. Padahal banyak yang bisa membuat seseorang yang awalnya tidak mempunyai bakat supranatural apapun dapat diwariskan dan didampingi oleh kodam leluhur. Salah satunya seperti bakat supranatural yang sebenarnya ada namun sedang tertidur. Ya teman-teman, banyak orang yang pernah saya temui sebenarnya diri mereka memiliki bakat supranatural. Namun, sebelum hadirnya sosok kodam leluhur, bakat supranatural tersebut sedang terpendam jauh di dalam diri dia. Hal tersebut bisa dikarenakan beberapa hal, entah karena lingkungan, kepercayaan, bahkan sampai kebiasaan dalam kesehariannya. Sehingga seolah-olah diri orang tersebut sama sekali tidak memiliki bakat supranatural. Dan dengan kehadiran sosok kodam leluhur, bakat supranatural itu menjadi bangkit. Ibarat sebuah kolam yang dilempar dengan batu, maka segala yang ada di dasar kolam tersebut akan terusik dan mencuat ke atas. Selain itu juga, semua bisa dikarenakan bakat supranatural di dalam diri dia telah dikunci oleh seseorang. Beberapa orang yang pernah saya temui juga pernah ada yang sebenarnya memiliki bakat-bakat supranatural, namun dikarenakan alasan tertentu, bakat-bakat supranatural tersebut disamarkan dan membuat diri dia sama sekali tidak bisa merasakan apapun yang berhubungan dengan dunia supranatural. Sehingga orang tersebut berpikir bahwa tidak ada bakat supranatural di dalam diri dia. Akan tetapi, ketika sosok kodam leluhur diwariskan dan datang mendampingi diri dia, maka bakat supranatural yang selama ini telah disegel oleh orang lain akan kembali terbuka dan dapat diakses
oleh diri dia. Selanjutnya teman-teman, ketika diri kita diwariskan kodam leluhur, namun kita merasa tidak ada bakat supranatural apapun di dalam diri kita, sebenarnya bisa dikarenakan sosok kodam leluhur itu menunggu waktu yang tepat untuk membangkitkan kembali, membuka segel yang ada, atau memberikan kemampuan-kemampuan supranaturalnya. Sebab berbeda dengan sosok kodam yang berasal dari luar garis keturunan, sosok kodam leluhur tidak akan memaksakan kemampuan-kemampuan supranatural yang dia bawa untuk mengalir ke dalam tubuh kita. Biasanya mereka akan menunggu sampai diri kita benar-benar kuat dan terbiasa, baik secara fisik ataupun psikologis, untuk menurunkan berbagai kemampuan supranatural. Mungkin teman-teman akan ada yang bertanya, sampai kapan kodam leluhur menunggu? Jawabannya tidak ada yang tahu. Bukan masalah umur, bukan masalah pekerjaan, atau bahkan bukan masalah sosial. Semua itu benar-benar tergantung dari sosok kodam leluhur. Banyak orang yang pernah saya temui, mereka berpikir tidak ada bakat supranatural di dalam diri dia, hanya dikarenakan dia tidak bisa melihat sosok gaib, tidak bisa merasakan kehadiran sosok gaib, atau bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan sosok gaib. Padahal adanya sosok kodam leluhur yang diwariskan dan mendampingi diri kita sudah menjadi sebuah pembuktian bahwa ada sesuatu yang spesial di dalam diri kita. Hanya saja terkadang mungkin waktunya yang belum tepat, sehingga kita tidak bisa merasakan semua hal yang berhubungan dengan dunia supranatural. Untuk teman-teman yang mungkin seringkali mendengar ucapan orang lain yang mengatakan bahwa diri teman-teman telah dipilih untuk diwariskan dan didampingi kodam leluhur, namun sampai saat ini kamu sama sekali tidak bisa merasakan atau melihat sosok kodam tersebut, dan kamu masih bertanya-tanya apakah yang membuat diri kamu sulit merasakan kehadiran sosok kodam leluhur itu. Kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar, karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.